Tahun 2012 saya ke pantai ini bersama teman-teman dari Mahalum Visip UI. Waktu itu ada Mbak Awi, ada Mas Firaseka, kemudian juga ada beberapa teman-teman juga. Dan di belakang saya itu sepi banget, bener-bener sepi. Nah, ini 2026 berarti sudah 14 tahun yang lalu saya kesini, dan 14 tahun kemudian ini ramainya minta ampun, berarti ekonomi tumbuh. Semoga bisa menghidupkan banyak sumber ekonomi baru untuk masyarakat Jawa Barat. Emang paling enak di Pelabuhan Ratu ini, guys. Kita ngeliat alam sambil minum es kelapa. Udah paling bener itu, guys. Pokoknya nggak rugi kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Discuss, Gaskuy. Hari ini kita kembali menikmati perjalanan. Kali ini arahnya agak jauh ke selatan, ke arah Pelabuhan Ratu. Kali ini kita juga touring sendirian ya. Kita nikmatin si introvert biker ini dengan melihat kondisi Indonesia yang sangat indah. Nah, sebuah perjalanan yang bukan cuma menawarkan pemandangan laut, perbukitan, tikungan udara segar, dan jalan yang kadang menyenangkan untuk dinikmati. Perjalanan seperti juga sering membawa kita melihat Indonesia dari jarak yang lebih dekat. Karena ketika kita berpergian menggunakan roda 2 ini, kita tidak hanya berpindah dari satu titik menuju titik lainnya. Kita melewati rumah-rumah warga, melewati sekolah, melewati puskesmas, melewati warung kecil, melewati anak-anak yang sedang bermain di pinggir jalan. Kita juga melihat bagaimana kehidupan berjalan di luar kota-kota besar yang selama ini sering menjadi pusat perhatian. Dan dari perjalanan seperti inilah kadang muncul pertanyaan sederhana. Kenapa ya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang kita temui di kota terlihat jauh lebih lengkap, lebih komprehensif dibandingkan dengan fasilitas yang berada di daerah? Pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, bukan pula untuk mengatakan bahwa pemerintah sama sekali tidak bekerja, karena membangun negara sebesar Indonesia memang bukan pekerjaan mudah. Wilayah kita sangatlah luas, populasi penduduknya amatlah banyak, kondisi geografisnya juga amatlah beragam, kemampuan setiap daerah juga berbeda-beda. Tetapi justru karena persoalannya rumit, kita perlu terus membahasnya. Pastinya dengan kepala dingin, dengan niat baik, dan dengan tujuan agar keadaan perlahan-lahan menjadi lebih baik. Nah, kalau kita tinggal nih ya di Jabodetabek ya, khususnya di kota-kota besar lainnya juga nih, kayak di Bandung, Surabaya, Medan, dan lain sebagainya, mungkin kita terbiasa melihat banyak banget pilihan sekolah. Ada sekolah negeri, ada swasta, ada yang standar nasional, ada yang sekolahnya juga standar internasional, ada juga tempat kursus dari yang harganya paling terjangkau sampai yang harganya cuma bisa dijangkau sama kelas menengah atas. Ada lagi bimbingan belajar private gitu ya. Juga ada berbagai fasilitas pendidikan yang semakin modern. Untuk kesehatan pun juga demikian. Di kota besar terdapat rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, klinik, laboratorium, dokter spesialis, apotek 24 jam, sampai layanan kesehatan yang dapat diakses melalui aplikasi gitu ya. Nah, memang semuanya tidak selalu murah, memang juga belum semuanya mudah diakses oleh setiap lapisan masyarakat. Tapi secara opsi pilihan nih ya, kota tuh punya banyak banget pilihan yang alternatifnya itu bisa menjangkau berbagai macam lapisan masyarakat. Nah, sementara itu ketika kita nih ya, kita sering touring ke daerah selatan atau ke daerah-daerah terpencil, pedesaan. Nah, ketika kita masuk daerah yang jauh dari pusat kota, pilihannya itu berkurang satu persatu gitu ya. Sekolah mungkin ada, tetapi ini ya fasilitasnya banyak banget yang terbatas. Karena saya lihat tuh sekolah gentengnya itu udah keroak gitu ya, udah mau roboh gitu ya. Puskesmas juga mungkin tersedia, tetapi tenaga medisnya juga belum tentu lengkap. Rumah sakit juga mungkin dapat dijangkau, tetapi jaraknya juga cukup jauh.
Dokter spesialis mungkin ada cuma di ibu kota kabupaten, tapi belum tentu tersedia setiap hari. Bagi kita nih yang terbiasa hidup di perkotaan ya, perjalanan 1 atau 2 jam nih dari utara ke selatan nih ya, itu mungkin hanya dianggap melelahkan. Namun bagi orang yang sedang sakit nih di daerah-daerah terpencil tersebut, bagi ibu yang sedang mengandung dan akan melahirkan, bagi anak yang mengalami kondisi darurat, jarak 1 atau 2 jam dapat menjadi persoalan yang sangat serius. Nah, disinilah kita perlu memahami bahwa ketimpangan fasilitas bukan hanya persoalan kenyamanan. Ini adalah persoalan kesempatan hidup, persoalan masa depan. Bahkan dalam situasi tertentu, persoalan ini adalah nyawa, antara hidup dan mati. Oke, Sobat Discuss, kita sering berbicara tentang pembangunan melalui ukuran-ukuran yang terlihat besar. Kita bangga nih ya ketika kita melihat ada jalan tol baru, bandara baru, pelabuhan baru, gedung baru, kawasan industri baru, dan tentu saja ya, saya juga merasa itu semua sih penting. Jalan yang baik pasti memperlancar distribusi, pelabuhan juga mendukung perdagangan, industri membuka lapangan kerja, infrastruktur membantu perekonomian bergerak. Namun kita juga perlu bertanya, untuk apa seluruh pembangunan ini dilakukan? Bukankah pada akhirnya pembangunan itu harus membuat manusia Indonesia menjadi lebih sehat, lebih cerdas, lebih produktif, dan memiliki kehidupan yang lebih bermartabat? Jangan sampai kita terlalu sibuk membangun simbol-simbol kemajuan tetapi lupa membangun manusianya. Jangan sampai jalan menuju suatu daerah sudah semakin bagus tetapi sekolah di daerah tersebut masih kekurangan guru. Jangan sampai juga akses kendaraan semakin cepat tetapi warga tetap harus menempuh perjalanan panjang hanya untuk mendapatkan pelayanan dokter spesialis. Jangan sampai juga ya sebuah wilayah itu ramai dikunjungi wisatawan tetapi anak-anak yang tinggal di wilayah tersebut belum mendapatkan kualitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Karena jalan yang mulus itu emang penting, infrastruktur yang bagus itu memang penting, tapi masa depan anak-anak Indonesia juga harus dibuat semulus mungkin. Nah, disinilah saya sering berpikiran nih bahwa pendidikan dan kesehatan seharusnya ditempatkan sebagai top prioritas paling penting dalam kebijakan pemerintah. Bukan karena sektor lain yang nggak penting ya. Di sini tuh saya juga bilang pertahanan penting, infrastruktur penting, industri penting, energi penting, pariwisata juga penting. Tapi semua sektor tersebut pada akhirnya membutuhkan manusia yang sehat lahir batin, sehat badan dan fisik serta mentalnya, dan pastinya berpendidikan baik beradab maupun berilmu. Industri tidak akan berkembang tanpa pekerja yang terampil. Teknologi juga tidak akan maju tanpa pendidikan yang baik. Ekonomi tidak akan produktif apabila masyarakat sering sakit dan sulit mengakses layanan kesehatan. Demokrasi nih ya yang kita terus perjuangkan sejak era reformasi juga tidak akan matang apabila masyarakat tidak mendapatkan pendidikan yang cukup untuk memahami informasi, membedakan fakta dan propaganda, serta menilai kebijakan secara rasional. Jadi, pendidikan dan kesehatan itu bukan sekedar dua sektor di antara banyak sektor. Keduanya adalah pondasi dari hampir seluruh sektor pembangunan. Ketika pondasinya kuat, bangsa ini dapat berdiri lebih kokoh. Namun ketika pondasinya rapuh, pembangunan sebesar apapun akan menghadapi banyak masalah. Ada satu hal yang kadang kita tidak sadari. Ketimpangan pendidikan sebenarnya dapat menciptakan ketimpangan kesempatan sejak seorang anak bahkan belum memahami arti dari ketimpangan itu. Bayangkan ya sobat ya, ada dua anak Indonesia yang lahir pada tahun yang sama. Anak pertama lahir di kota besar. Ia tumbuh dengan banyak fasilitas yang sudah sangat baik. Akses internetnya baik, sekolahnya punya guru yang cukup dan berkualitas, ada perpustakaan, ada laboratorium, ada kegiatan olahraga, ada kursus bahasa, ada tempat belajar tambahan. Kemudian ketika sakit, rumah sakit dapat dijangkau dengan relatif cepat. Nah, anak kedua lahir di wilayah yang lebih jauh. Ia mungkin harus menempuh perjalanan lebih panjang menuju sekolah. Fasilitas belajarnya lebih sederhana. Guru-gurunya sangat bekerja keras meski jumlahnya terbatas. Akses internet belum stabil, hampir tidak ada. Buku bacaan tidak sebanyak di kota dan yang ada pun sangat ketinggalan zaman.
Terlebih ketika sakit, keluarganya harus mempertimbangkan jarak, biaya perjalanan, dan ketersediaan tenaga medis. Kedua anak ini sama-sama anak Indonesia. Keduanya mungkin sama-sama cerdas, sama-sama memiliki mimpi, sama-sama ingin membahagiakan orang tua dan keluarganya. Tetapi sejak awal, lintasan yang mereka hadapi sudah berbeda. Lalu ketika dewasa, kita sering hanya melihat hasil akhirnya. Kita mengatakan bahwa anak pertama lebih berhasil karena lebih rajin, sementara anak kedua dianggap kurang berusaha. Padahal kita lupa bahwa keduanya memulai perlombaan dari garis start yang berbeda. Makanya nih ya, tugas negara tuh bukan menjamin semua orang memperoleh hasil yang sama. Tugas negara adalah memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan awal yang jauh lebih adil, seperti yang ada di alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia yang alinea keempat, dan juga ada dalam pasal-pasal tentang hak dan kewajiban di UUD 1945. Negara juga tidak harus membuat semua orang menjadi dokter, insinyur, pengusaha, atau pejabat. Tetapi negara harus memastikan bahwa anak yang memiliki kemampuan dan kemauan tidak kehilangan masa depannya hanya karena ia dilahirkan jauh dari pusat kota. Nah, hal yang sama juga terjadi dalam bidang kesehatan. Orang yang tinggal di kota besar memiliki lebih banyak pilihan. Ketika tidak puas dengan satu rumah sakit, ia dapat mencari second opinion dari rumah sakit lainnya. Ketika membutuhkan pemeriksaan lanjutan, terdapat berbagai laboratorium dan dokter spesialis. Bahkan sektor swasta ikut berlomba menawarkan pelayanan yang lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih modern. Disinilah kehadiran swasta tentu sangat membantu. Kita tidak perlu memandang rumah sakit atau sekolah swasta sebagai sesuatu yang selalu buruk. Di sini bahkan sektor swasta dapat membawa inovasi yang jauh lebih baik, membuka pilihan, menyediakan fasilitas, menciptakan standar pelayanan yang jauh lebih baik. Nah, masalahnya muncul ketika kualitas layanan terbaik hanya terkonsentrasi di kota dan hanya dapat dinikmati oleh kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi cukup. Sementara pelayanan dasar di daerah belum berkembang dengan kecepatan yang sama. Kita tentu tidak bisa memaksa perusahaan swasta membuka rumah sakit besar di setiap wilayah tanpa mempertimbangkan kelayakan usaha. Namanya juga swasta, pasti ada pertimbangan ekonomi dan bisnis. Karena itu, negara tidak boleh sepenuhnya menyerahkan pendidikan dan kesehatan kepada mekanisme pasar. Pasar akan bergerak menuju wilayah yang memiliki daya beli, sementara negara harus bergerak menuju wilayah yang paling membutuhkan untuk membangun keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah hadir bukan untuk memusuhi pasar. Pemerintah hadir untuk mengisi ruang yang tidak dapat dijangkau pasar. Ketika swasta membangun rumah sakit di kota besar karena jumlah pasien dan kemampuan ekonominya tinggi, pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat di daerah tetap memiliki layanan kesehatan yang layak. Ketika sekolah swasta menawarkan pendidikan berkualitas dengan biaya tinggi, pemerintah harus memastikan sekolah negeri tetap mendapat ruang pendidikan yang berkualitas, bermartabat, dan dapat diandalkan. Nah, di sini nih, sekolah negeri jangan sampai hanya menjadi pilihan karena murah. Sekolah negeri harus menjadi pilihan karena memang bagus. Puskesmas juga jangan hanya menjadi tempat mengambil surat rujukan. Puskesmas harus benar-benar menjadi pusat kesehatan masyarakat yang berkualitas. Namun, ketika kita membicarakan prioritas pendidikan dan kesehatan, persoalannya bukan hanya soal menambah anggaran. Menambah anggaran memang penting, tapi anggaran besar tidak otomatis menghasilkan pelayanan yang baik. Kita perlu membicarakan kualitas pengelolaan, kemudian juga kita bahas distribusi tenaga pendidikannya, kemudian distribusi tenaga medisnya, kondisi fasilitasnya, ketersediaan obat, sistem rujukan, kualitas kepemimpinan di daerah, bagaimana monitoring dan evaluasinya, dalam hal ini pengawasan, sampai keberanian untuk bisa memastikan program-program yang tidak efektif tidak berulang atau diulangi lagi.
Nah, kadang sebuah program itu cuma kelihatan bagus di atas kertas. Ada namanya yang keren nih programnya, ada acara seremonial peluncurannya, ada baliho spanduknya, iklan publiknya juga, ada seragamnya, ada seminarnya. Tapi setelah acara selesai dampaknya tidak terasa oleh masyarakat. Inilah yang harus diperbaiki. Kebijakan publik seharusnya tidak dinilai dari seberapa meriah peluncurannya. Kebijakan harus dinilai dari seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat. Nah, kita bisa lihat di sini nih, apakah dengan adanya kebijakan tersebut anak-anak jadi lebih mudah belajar, guru-guru jadi lebih terbantu, kesejahteraannya membaik, apakah warga lebih mudah mendapatkan pengobatan, waktu tunggu pasiennya berkurang, kematian yang sebenarnya dapat dicegah semakin menurun. Terlebih, apakah masyarakat miskin tidak lagi takut berobat karena khawatir dengan biaya. Nah, pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini yang harus menjadi ukuran utama dari kebijakan yang dibuat pemerintah. Bukan sekedar berapa banyak rapat yang dilakukan, bukan berapa banyak dokumen yang disusun, bukan berapa banyak kegiatan seremonial yang diselenggarakan. Nah, Sobat Discuss ya, saya nih sebagai orang yang senang touring, saya merasa perjalanan touring ini ya memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan hanya membaca laporan. Laporan, misalnya kita lihat laporan dari baik pemerintah daerah maupun dari kementerian pusat, laporan itu hanya menunjukkan angka, peta juga hanya menunjukkan jarak, presentasi hanya menunjukkan grafik. Tetapi kita melihat langsung nih ya ke daerah-daerah yang ada di selatan Pulau Jawa misalnya nih ya, daerah-daerah terpencil yang ada di sini, kita bisa melihat langsung seorang anak itu berjalan menuju sekolah. Ketika kita melewati puskesmas kecil di sebuah kecamatan atau melihat warga harus menempuh perjalanan menuju pusat kabupaten, kita akan mendapatkan perspektif yang lebih real dan manusiawi. Kita mulai memahami nih ya bahwa di balik setiap angka terdapat kehidupan nyata. Ada ibu yang berharap anaknya mendapatkan pendidikan yang lebih baik, ada ayah yang bekerja keras agar dapat membayar biaya sekolah, ada guru yang mengajar dengan fasilitas terbatas, ada perawat yang harus melayani banyak pasien, ada dokter yang ditempatkan jauh dari kota, ada tenaga kesehatan yang menghadapi keterbatasan alat tapi tetap berusaha menolong masyarakat. Maka kritik kita juga harus adil. Jangan semua kesalahan dibebankan kepada guru. Kalau kita ngeliat banyak anak-anak yang badung sekarang, jangan semua kekurangan juga dibebankan kepada tenaga medis. Kalau kita lihat kok layanan kesehatan masih kurang, banyak dari mereka justru bekerja dalam sistem yang belum sepenuhnya mendukung. Guru tidak akan maksimal apabila harus mengurus terlalu banyak administrasi. Dokter dan perawat tidak akan maksimal apabila jumlah pasien terlalu besar sementara fasilitas terbatas. Kepala sekolah tidak akan leluasa berinovasi apabila seluruh keputusan terlalu birokratis. Kepala puskesmas juga sulit bergerak apabila pengadaan dan distribusi obat tidak berjalan baik. Karena itu yang harus diperbaiki bukan hanya orangnya, sistemnya juga harus diperbaiki. Menurut saya ada beberapa prinsip yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, pelayanan dasar harus mengikuti kebutuhan masyarakat, bukan hanya mengikuti batas administrasi. Kadang sebuah desa secara administratif masuk ke satu kabupaten, tetapi akses terdekatnya justru menuju ke wilayah lain. Contoh aja ya, daerah di Bekasi deh. Bekasi kan deket banget sama Jakarta nih, tapi sebenarnya secara provinsi ngikutnya Jawa Barat gitu ya. Nah, dalam keadaan seperti ini, pemerintah tuh harus lebih fleksibel. Pelayanan kesehatan dan pendidikan jangan terjebak dalam ego wilayah. Yang terpenting adalah masyarakat mendapatkan pelayanan. Yang kedua, pemerintah harus berani memberikan insentif lebih baik bagi guru dan tenaga medis yang bekerja di daerah sulit. Tidak cukup hanya meminta mereka mengabdi. Ini saya sampai mau nangis nih ya teman-teman ya, sampai menitikkan air mata ya. Pengabdian guru dan tenaga medis itu memang mulia, tapi mereka juga manusia. Mereka memiliki keluarga, memiliki kebutuhan, memiliki rencana masa depan. Orang-orang terbaik tidak dapat terus-menerus diminta berkorban tanpa dukungan yang layak. Insentifnya bukan hanya gaji, bisa berupa rumah dinas yang layak, kesempatan melanjutkan pendidikan, jalur karir yang jelas dan baik, dukungan bagi keluarga, akses transportasi, dan kepastian bahwa penempatan di daerah bukan berarti karir mereka berhenti. Ketiga, teknologi perlu digunakan secara realistis. Layanan kesehatan jarak jauh dapat membantu konsultasi awal,
Pembelajaran digital dapat membuka akses terhadap materi berkualitas. Namun, teknologi itu bukan obat untuk seluruh persoalan. Teknologi itu cuma enabler ya, yang membantu mempercepat penyelesaian suatu solusi gitu ya. Tapi dia bukan solusi dari segala solusi. Ingat itu ya. Aplikasi tidak dapat menggantikan dokter ketika pasien membutuhkan tindakan medis. Video pembelajaran juga tidak dapat sepenuhnya menggantikan guru yang memahami kondisi murid. Teknologi itu sekedar memperkuat manusia, tapi bukan menjadi alasan untuk mengurangi kehadiran manusia. Jangan sampai pemerintah merasa masalah selesai hanya karena sudah membuat aplikasi. Lah, kalau aplikasinya ada, sinyalnya nggak ada, buat apa? Sistemnya ada, tapi masyarakat kesulitan menggunakannya, terus buat apa gitu ya? Datanya ada, tetapi tidak dipakai untuk mengambil keputusan penting, itu juga buat apa gitu ya? Nah, yang keempat, pemerintah perlu memperkuat kerjasama dengan sektor swasta tanpa kehilangan kendali atas kepentingan publik. Perusahaan dapat membantu membangun fasilitas, universitas dapat membantu menyiapkan tenaga ahli, organisasi masyarakat dapat membantu menjangkau warga, tetapi arah kebijakan tetap harus ditentukan oleh kebutuhan rakyat, bukan hanya oleh kepentingan bisnis atau pencitraan. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang membuat pelayanan semakin terjangkau dan berkualitas, bukan kerjasama yang membuat layanan publik perlahan-lahan menjadi barang mewah. Oke Sobat Discuss, inilah sebenarnya makna politik yang paling dekat dengan kehidupan kita. Politik bukan hanya soal siapa yang menjadi presiden, siapa yang menjadi gubernur, siapa yang menang pemilu atau pilkada, siapa yang masuk kabinet, atau siapa yang berdebat di televisi. Politik adalah soal keputusan yang menyangkut harkat hidup orang banyak. Ketika pemerintah memilih membangun sesuatu, itu adalah keputusan politik. Ketika anggaran diprioritaskan untuk suatu program, itu adalah keputusan politik. Ketika guru ditempatkan di suatu wilayah, itu adalah keputusan politik. Ketika sebuah puskesmas mendapatkan alat baru atau tidak mendapatkannya, di sana juga terdapat keputusan politik dan administrasi. Maka politik sebenarnya hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sekolah anak-anak kita, di rumah sakit tempat keluarga kita berobat, di jalan yang kita lalui, pada saat kita membeli barang harga yang kita beli, di udara yang kita hirup, itu semuanya ada sangkut paut dengan politik. Oleh karena itu, ketika kita membicarakan hal-hal yang bersifat politik, tidak harus selalu dengan marah-marah, tidak harus dengan saling menghina, tidak harus dengan fanatisme yang keterlaluan terhadap sosok tokoh. Kita bisa membicarakan politik dengan jauh lebih tenang dan bermartabat, tentunya dengan data yang valid dan reliable, dengan pengalaman, dengan empati, dan dengan kesadaran bahwa tujuan ini tuh bukan menjatuhkan seseorang. Tujuannya adalah memperbaiki kebijakan untuk meningkatkan harkat hidup orang banyak. Pemerintah juga tidak perlu alergi terhadap kritik. Kritik yang disampaikan dengan niat baik seharusnya dilihat sebagai bantuan, karena pemimpin tidak mungkin melihat seluruh persoalan sendirian. Pejabat menerima laporan, tetapi masyarakat mengalami langsung. Pejabat melihat angka, masyarakat merasakan dampaknya langsung. Keduanya perlu dipertemukan. Pemerintah membutuhkan masyarakat yang mau memberikan masukan. Masyarakat juga membutuhkan pemerintah yang bersedia mendengar dan mengimplementasikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Nah, di sini ya sobat semua ya, kita tentu harus mengakui bahwa berbagai pemerintah baik pusat maupun daerah tentunya telah melakukan banyak upaya. Sudah banyak sekolah dibangun, puskesmas diperbaiki, program bantuan pendidikan diberikan, jaminan kesehatan terus dikembangkan, jalan-jalan menuju daerah semakin terbuka. Nah, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan terus ditempatkan. Tidak adil apabila kita mengatakan tidak ada kemajuan sama sekali. Kemajuan itu ada, banyak masyarakat yang telah merasakan manfaatnya. Tetapi mengakui kemajuan bukan berarti kita harus berhenti mengkritik kekurangan. Justru karena sudah ada kemajuan, kita perlu memastikan kemajuan tersebut bergerak lebih cepat dan lebih merata. Kritik bukan berarti membenci pemerintah. Sama seperti ketika kita mengingatkan teman agar lebih berhati-hati saat berkendara, kita tuh ngingetinnya bukan karena ingin dia jatuh. Kita mengingatkan karena kita tuh gak pengen dia sampai kecelakaan. Begitu juga dengan negara. Kita mengkritik bukan karena ingin negara gagal, ingin rezim tumbang, tapi kita mengkritik karena kita ingin negara ini berhasil. Kita ingin pemerintah sukses. Kita ingin setiap kebijakan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan. Nah, balik lagi ya teman-teman semuanya ya.
Sobat Diskas semuanya nih ya, perjalanan menuju Pelabuhan Ratu ini kembali mengingatkan saya bahwa Indonesia itu bukan hanya gedung tinggi di Jakarta. Indonesia bukan hanya kawasan bisnis, bukan hanya pusat perbelanjaan, bukan hanya jalan tol, bukan hanya kota-kota besar. Indonesia juga merupakan desa-desa yang saya lewati ini nih. Sekolah kecil di pinggir jalan, puskesmas di kecamatan, warung yang jadi tempat warga berkumpul, nelayan yang pergi melaut, petani yang bekerja sejak pagi, guru yang mengajar dengan segala keterbatasan, tenaga medis yang tetap bekerja meskipun fasilitas belum sempurna, anak-anak yang memiliki mimpi meskipun mereka tinggal jauh dari pusat kota ataupun pusat kekuasaan. Mereka semua adalah satu Indonesia. Dan ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa megah wajah ibu kota. Ukuran keberhasilan pembangunan adalah apakah seorang anak di desa memiliki harapan masa depan yang sama besarnya dengan anak di kota. Apakah seorang ibu di daerah dapat melahirkan dengan aman? Apakah orang tua tidak harus menjual aset hanya untuk mendapatkan pengobatan? Apakah guru dapat mengajar dengan tenang? Apakah tenaga kesehatan dapat bekerja dengan fasilitas yang memadai? Apakah setiap warga merasa negara hadir dalam kehidupannya? Pendidikan dan kesehatan mungkin tidak selalu menghasilkan sesuatu yang langsung terlihat. Membangun sekolah berkualitas membutuhkan waktu. Mendidik seorang anak membutuhkan proses bertahun-tahun. Meningkatkan kesehatan masyarakat juga membutuhkan konsistensi. Hasilnya mungkin tidak cepat membangun gedung atau meresmikan jalan, tetapi dampaknya dapat bertahan selama beberapa generasi ke depan. Anak yang mendapat pendidikan baik hari ini dapat mengubah kehidupan keluarganya di masa depan.
kita.
left. Turn left.
Sesuai. Ya. Masyarakat yang sehat dapat bekerja lebih produktif. Generasi yang cerdas dapat menciptakan teknologi, membuka usaha, memimpin institusi, dan memperbaiki masa depan bangsa. Karena itu, pemerintah jangan takut berinvestasi besar pada sesuatu yang hasilnya baru terlihat dalam jangka panjang. Pemimpin boleh berganti, kabinet boleh berganti, partai yang berkuasa juga dapat berganti. Tetapi anak-anak yang kita didik hari ini akan menjadi wajah Indonesia puluhan tahun ke depan. Jadi, dari perjalanan menuju Pelabuhan Ratu ini, saya hanya ingin menitipkan satu refleksi sederhana. Jangan biarkan tempat lahir menentukan batas masa depan seseorang. Jangan biarkan jarak dari kota menentukan kualitas kesehatan yang diperoleh warga. Dan jangan biarkan pembangunan hanya terlihat indah dari pusat tetapi terasa jauh bagi mereka yang tinggal di pinggiran. Kita tidak sedang meminta semuanya berubah dalam satu malam. Kita juga memahami bahwa pemerintah memiliki banyak keterbatasan, tetapi setidaknya arah kebijakannya harus jelas. Pendidikan harus makin berkualitas, kesehatan harus makin mudah dijangkau, pelayanan harus makin merata, dan anggaran harus benar-benar memberi dampak kepada manusia. Karena bangsa yang kuat bukan hanya bangsa yang memiliki gedung tinggi, jalan panjang, senjata canggih, atau ekonomi besar. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang manusianya sehat, lahir dan batin, anak-anaknya terdidik, masyarakat yang memiliki harapan dan mimpi besar, serta pemerintahnya tidak pernah lelah mendengarkan rakyat. Sekian obrolan ringan kita dalam perjalanan kali ini. Tidak harus selalu setuju, tidak harus memiliki pandangan politik yang sama. Yang terpenting kita tetap bisa berdiskusi dengan kepala dingin, dengan hati yang hangat, dan dengan tujuan yang sama, melihat Indonesia menjadi lebih baik. Karena di Sobat Discuss, kita percaya bahwa perjalanan bukan hanya tentang seberapa jauh motor ini melaju, tetapi juga tentang seberapa dalam kita memahami kehidupan yang kita temui di sepanjang jalan. Sampai bertemu di perjalanan dan pembahasan berikutnya. Tetap berhati-hati di jalan, jaga kesehatan, jaga pikiran, dan jangan lupa gaskuy. Sorry. Kita bayar sekalian. Sendirian aja, Om. Iya, sendirian. Berani ambil aja. Makasih ya. Makasih. Ya. Bismillah. Coba Ibu. Ya.
biasa, mudah bukan untuk membuatnya. Apa boy? Inilah kekayaan alam Indonesia guys. Sebenarnya bangsa ini bangsa maritim. Kalau kita bisa memaksimalkan pengolahan sumber daya alam ini, nggak ada orang kelaparan, bahkan nggak ada orang miskin di Indonesia guys. Tahun 2012 saya ke pantai ini bersama teman-teman dari Mahalum Visip UI. Waktu itu ada Mbak Awi, ada Mas Firaseka, kemudian juga ada beberapa teman-teman juga. Dan di belakang saya itu sepi banget, bener-bener sepi. Nah ini 2026 berarti sudah 14 tahun yang lalu saya kesini, dan 14 tahun kemudian ini ramainya minta ampun, berarti ekonomi tumbuh. Semoga bisa menghidupkan banyak sumber ekonomi baru untuk masyarakat Jawa Barat. Emang paling enak di Pelabuhan Ratu ini guys, kita ngeliat alam sambil minum es kelapa. Udah paling bener itu guys, pokoknya nggak rugi kesini.